Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk bisa sama-sama belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib, a'azanallahu wa iyyakum. Minggu lalu, yaitu pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang masalah suwaru ulul himmah, bentuk-bentuk ulul himmah. Di antaranya ulul himmah fi talibil ilm, yaitu semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, ulul himmah fi da'wati ila Allah, punya semangat yang tinggi di dalam berdakwah ila Allah. Kemudian yang ketiga, ulul himmah fil jihadi fi sabilillah, semangat yang tinggi di dalam berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, ulul himmah fil ibadah, semangat yang tinggi, tekad yang tinggi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang masalah asbabu dulul himmah. Di antara sebab-sebab kenapa seseorang itu semangatnya jadi kendor, semangatnya jadi rendah. Iya. Yang pertama, karena kemaksiatan yang dilakukan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-ma'asi. Al-ma'asi ini merupakan salah satu sebab mundurnya semangat seseorang. Awalnya mau semangat, tiba-tiba karena dosa atau maksiat yang dilakukan jadi tidak semangat lagi. Nah, biasanya maksiat ini dilakukan oleh manusia pertama karena mengikuti syahwat, asyahwah, hawa nafsu. Sehingga seseorang mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan ketika dia ingin melakukan ketaatan-ketaatan, akhirnya dia malas untuk melakukan ketaatan. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Fadh-dhanbu yahjubul wasil wa yaqta'u as-sa'ir wa yankusu at-talib wal qalbu innama yasiru ila Allah biquwwatihi fa idza marada bid-dunub ضعفت تلك القوة التي ستسيره
Fa idza zalat bil kulliyah inqata'a 'anillah inqita'an yab'udu tadarukuhu fallahu musta'an. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dosa itu bisa menghalangi seseorang untuk sampainya kepada kebaikan. Gara-gara maksiat dia mau melakukan kebaikan akhirnya terhalang. Ya. Kemudian wa yaqta'us sa'ir, memotong jalannya orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Orang yang ingin berjalan kepada kebaikan tiba-tiba maksiat menghalanginya. Ya. Dan hati itu sesungguhnya ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin menuju kepada kebaikan. Ya. Maka apabila hati itu sakit karena dosa-dosa yang dia lakukan, maka kekuatan itu akan melemah. Awalnya dia ingin semangat, gara-gara maksiat, akhirnya kekuatan itu melemah. Fa idza zalat bil kulliyah, ketika sudah hilang semuanya, ya, semangatnya sudah hilang, akhirnya dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebabnya adalah al-ma'asi. Maka dari itu, apapun maksiat, ketika kita melihat maksiat di depan mata kita, maka kita harus menjauhinya. Jangan sampai seseorang terpedaya, tertipu, ya, dengan maksiat. Karena ingat, kemaksiatan itu bisa menjadikan hati seseorang mati. Kalau hati sudah mati, ya, tidak ada rasa malu di hadapan Allah. Tidak ada sifat wara'. Ya, seperti disebutkan oleh ulama, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, berarti sifat wara'nya sudah sedikit. Ya. Barang siapa yang sedikit sifat wara'nya, berarti hatinya sudah mati. Kalau orang hati sudah mati, dia akan senang sekali bermaksiat dan sudah tidak punya rasa malu. Ya. Bagaimana mungkin dia akan semangat untuk melakukan ketaatan, sedangkan dia sendiri terjerumus ke dalam kemaksiatan. Berikutnya, al-khawfu wal hammu wal huzn atau wal hazan. Ada ketakutan, kegundahan, kegalauan, dan kesedihan. Ini bisa menjadikan seorang itu tidak semangat. Kalau orang sudah sedih, galau, ya, itu biasanya nggak semangat. Ya, maka dari itu kalau dia ingin terus semangat, hilangkan semua kesedihan ini, kegalauan ini dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'atid dain wa ghalabatir rijal, atau wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan, kegalauan, dari kesedihan, dari sifat malas, dari sifat lemah. Aku berlindung kepadamu dari sifat pelit, dari sifat penakut, dan aku mohon kepadamu dari lilitan utang. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala supaya semua kesedihan, kegalauan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika seseorang lagi sedih, lagi galau, kemudian dia malah kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang galau, gundah gulana, pergi ke tempat-tempat maksiat, pergi ke tempat pelacuran, tempat perjudian, kemudian minum minuman keras. Karena apa? Tidak ada iman di dalam hatinya. Kalau orang sudah tidak ada iman, dia tidak akan punya rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya al-ghaflah. Ini penyebab semangat itu jadi kendor.
Karena lalai. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Akhirnya dia ini tidak ada rasa semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah mengatakan, yaitu Syu'bah ibn Hajjaj, la taq'udu faragan fa innal mauta yatlubukum. Janganlah kalian duduk-duduk ketika ada waktu luang. Jangan duduk-duduk yang enggak bermanfaat. Ada orang yang duduk-duduk bergadang yang enggak jelas, duduk-duduk nongkrong, kemudian main judi, ya, kemudian yang ngobrol sampai tengah malam yang tidak ada manfaatnya. Ingat, fa innal mauta yatlubukum. Sesungguhnya kematian itu akan terus mencarimu. Ya. Jangan sampai seorang pas ngobrol-ngobrol, nongkrong yang tidak bermanfaat, tiba-tiba kematian menjemput dia. Ya. Seharusnya dia manfaatkan seluruh waktunya. Waktu luangnya dia gunakan untuk, ya, menimba ilmu, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk baca Quran. Ya. Isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, ihdarul waktu, yaitu suka membuang-buang waktu. Ketahuilah sesungguhnya waktu itu merupakan ra'su malil insan, dia merupakan modal utama manusia. Waktu sangatlah berharga. Jangan sampai waktu kita digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berleha-leha. Ya, justru waktu kita harus digunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Namun banyak di antara manusia lalai dengan waktu ini. Diberikan waktu sehat, diberikan waktu luang, tapi dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai pada keduanya. Yang pertama nikmat sehat, as-sihah. Yang kedua nikmat al-faragh, nikmat waktu luang. Diberikan kesehatan, disia-siakan. Diberikan kesempatan juga disia-siakan. Ya. Seharusnya waktu ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala, wal waktu anfasu ma'unita bihifdih wa arahu ashala ma'alaika yadi'. Waktu merupakan sesuatu yang paling berharga yang harus engkau jaga. Dan aku berpendapat bahwa waktu itu lebih mudah hilangnya daripada sesuatu yang hilang. Harta kita hilang masih bisa dicari. Uang hilang masih bisa bekerja. Sandal hilang masih bisa dibeli. Ya. Tapi kalau waktu hilang, kemana kita mau cari waktu? Ya. Jadi sungguh merugi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya tanpa perkara yang bermanfaat. Ya. Pernah dikatakan oleh seorang ulama, yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, a'rifu man ya'uddu kalamahu minal jum'ah ilal jum'ah. Dia mengatakan, aku mengetahui orang yang menghitung perkataannya dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Ya. Maksudnya apa? Orang ini ketika berbicara, dia betul-betul berbicara yang berfaedah. Dia tidak mau berbicara yang tidak ada manfaatnya. Dan itu pun ketika dia berbicara, dia sampai menghitung-hitung ya pembicaraannya. Ya. Ini menunjukkan dia betapa ya pelitnya dengan waktu. Sehingga waktunya tidak terbuang begitu saja. Nah, seharusnya kita seperti itu, Pak. Ngomong sekedarnya saja, ya. Ngobrol-ngobrol jangan sampai melalaikan kita. Seharusnya kita sedikit berbicara, banyak berbuat. Ya.
Kemudian perkara berikutnya yang bisa menjadikan seorang itu semangatnya kendor, yaitu al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Amma hubbud dunya, cinta dunia merupakan fara'su kulli khati'ah. Dia merupakan sumber semua keburukan, sumber semua kejelekan. Kalau orang sudah cinta dunia, semuanya dia akan gadaikan. Akhiratnya dia gadaikan. Karena dia sibuk untuk mencari dunia. Ya. Padahal kehidupan dunia itu merupakan kehidupan yang sementara. Dan ketika kita meninggal dunia, semua harta tidak akan kita bawa. Yang akan menyematkan kita adalah amal ibadah kita. Berarti dunia hanyalah merupakan kehidupan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang menipu. Jangan sampai kita menjadi budak-budak dunia. Ya. Orang-orang yang diperbudak oleh dunia, ya biasanya dia akan ada penyakit dalam hatinya, itu penyakit hubbud dunia. Karena sibuk mencari dunia, dia tidak semangat untuk melakukan amalan akhirat. Ya. Kemudian berikutnya yang bisa menjadikan seorang itu tidak semangat, at-taswifu wat tamanni. Karena suka menunda-nunda waktu dan banyak cita-cita. Suka menunda waktu, banyak angan-angan. Ya, selalu berangan-angan tapi tidak pernah berbuat. Waktunya akhirnya habis. Ya, dia gunakan pada perkara-perkara yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketujuh, mujalasatul battalin wal musbitin, yaitu duduk-duduk dengan para pengangguran yang tidak jelas. Maksudnya di sini apa? Dia sudah nganggur, nggak pernah ikut kajian ilmu, hidupnya selalu digunakan untuk perkara yang sia-sia. Jauhi duduk-duduk dengan orang-orang ya pengangguran yang tidak jelas. Ya. Biasanya orang-orang yang tidak ada kerjaan, ya, dia itu suka menyanyiakan waktu. Kadang waktunya digunakan untuk tidur, malamnya dia bergadang, paginya dari subuh tidur. Ya, karena apa? Gak ada kegiatan sama sekali. Seharusnya walaupun seorang itu misalkan kehilangan pekerjaan, sibukkan dengan hal-hal yang lain. Misalkan dia gunakan untuk memperbaiki diri selama corona ini. Memperbaiki diri. Ya. Mulai dia ikut kajian, mulai menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Karena mungkin itu waktu dia. Ya. Mungkin ini hikmah diturunkannya corona supaya orang itu lebih memperbaiki diri lagi. Mungkin dulunya dia sibuk mencari dunia. Pas datang corona, hilang pekerjaan, yaitu akan menjadikan dia semakin dekat dengan Allah. Jangan sampai sudah kehilangan pekerjaan, tidak mau ngaji, tidak mau ikut kajian, kemudian tidak mau ya beribadah kepada Allah dan selalu diam di rumah. Paginya untuk tidur, siangnya tidur lagi, kemudian sorenya dia bermain-main, sampai malam dia bergadang. Ini tidak akan membuahkan hasil. Ya, justru akan membuang-buang umurnya. Ya. Kemudian disebut oleh ulama, iyyaka wa mujalasatal battalin. Jauhilah olehmu berteman, duduk-duduk dengan para pengangguran yang tidak jelas. Berikutnya
al-manahijut tarbawiyah wa ta'limiyatul haddamah. Seseorang yang semangatnya kendor, semangatnya mundur, itu biasanya dia dididik dengan pendidikan yang bisa menghancurkan karakter dia. Pendidikan-pendidikan yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menjadikan seseorang tidak punya semangat yang tinggi. Misalkan dari kecil dia dibiasakan dengan main game, ya, dibiasakan dengan internet, ya, dibiasakan dengan HP. Ini pendidikan-pendidikan yang bisa, ya, menjadikan anak-anaknya itu malas. Seharusnya dari kecil dididik anak-anaknya supaya punya semangat yang tinggi. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, di antara asbab ulul himmah, sebab-sebab semangat yang tinggi. Jadi asbabu dunuwil himmah, sebab-sebab semangat itu kendor. Dan sekarang kita bahas sebab-sebab semangat itu menjadi tinggi. Disebutkan inna uluwal himmah yahtaju ila juhdin wa mujahadatin wa sabrin wa musabarah. Sesungguhnya semangat yang tinggi itu membutuhkan kesungguhan, mujahadah, butuh kesabaran, ya. Kemudian wasulukut turuq allati tuaddi ilaih, ya, sehingga menjadikan jalan-jalan untuk menuju kepada semangat yang tinggi itu, ya, bisa menjadikan dia itu istiqomah di dalam memiliki semangat yang tinggi. Ya. Apa diantaranya? Al-ilmu. Pertama, dalami dulu ilmu agama. Kalau orang ingin semangat terus, ya, sering-sering belajar ilmu agama. Karena al-ilmu ini merupakan, ya, suatu perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Yang penting ilmu yang dia cari itu ilmu yang baik, bukan ilmu kesesatan, ya. Bukan ilmu dukun, ilmu santet, tapi ilmu kebaikan, ilmu yang mengantarkan dia kepada kebaikan, ya. Dan ilmu ini akan mendorong seseorang untuk semangat untuk beramal, ya. Dan dengan ilmu dia juga akan mengetahui, ya, bahaya-bahaya yang bisa menjerumuskan dia kepada kesesatan. Dan dengan ilmu juga akan mewariskan kepada seseorang, ya, keberkahan, kemuliaan, dan dia juga akan mengetahui tentang amalan-amalan yang dia perbuat. Kalau orang beramal tanpa dasar ilmu, ya, biasanya dia itu beramal asal-asalan, tidak semangat. Ya, coba kalau orang nggak punya ilmu, ketika sholat dia tidak pernah semangat, tidak pernah khusyuk, ya, kenapa? Nggak ada ilmunya. Makanya ilmu ini penting di dalam kehidupan kita. Seperti disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu merupakan pemimpin amalan, sedangkan amalan itu merupakan pengikut ilmu. Kalau orang beramal tanpa ilmu, jangan harap amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ketika seorang beramal tanpa ilmu, dia akan melakukan amalan itu dengan bermalas-malasan. Ya, seperti seorang ulama pernah mengatakan, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, al-'amilu bila ilmin kas-sa'iri bila dalil. Seorang yang beramal tanpa dasar ilmu seperti seorang yang berjalan tanpa ada penuntun. Jadi dia ketika mau berjalan tidak jelas, tidak terarah. Ketika mau beramal, amalannya asal-asalan. Karena apa? Enggak ada ilmunya. Berarti ilmu
sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan Ibnu Qayyim juga mengatakan man faraqad dalil dhalla sabil wala dalila illa bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang terpisah dari dalil. Maksudnya di sini dia itu enggak punya ilmu, ya, terpisah dari dalil, dari petunjuk Nabi. Dhalla sabil, pasti dia akan tersesat. Dan tidak ada penuntun yang terbaik kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, orang-orang yang beramal harus tahu ilmunya dulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dahulu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Bahkan ketika seorang memiliki ilmu, ya, dia juga harus mengamalkan ilmu yang dia miliki. Semakin dia punya ilmu, semakin semangat beramal. Karena al-ilmu syajarah, ilmu itu ibarat pohon. Wal amalu thamarah. Wa inna yuradul ilmu bil amali. Sesungguhnya ilmu itu ibarat pohon. Amalan ibarat buah. Ibarat buahnya. Dan setiap orang yang mendapatkan ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Punya ilmu diamalkan dan harus semakin semangat, ya, di dalam melakukan amalan itu. Yang disebutkan dalam kitab ini, wa kullama izdadal insanu minal ilmi nafi 'alat himmatuhu. Setiap bertambahnya ilmu seseorang dengan ilmu yang bermanfaat akan semakin bertambah semangatnya. Bukan malah semakin kendor. Wazdada amaluhu. Ya, ketika semangatnya sudah tinggi, amalannya akan semakin banyak. Akan semakin bertambah dia melakukan amalan. Ya. Misalkan orang awalnya dia semangat untuk melakukan perkara-perkara yang wajib, seperti sholat 5 waktu, dia semangat. Ya. Karena semakin bertambah ilmunya, semangatnya semakin tinggi, akhirnya amalan juga semakin bertambah. Dia tambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, ya, dilengkapi dengan sholat witir. Dia akan nambah semangat lagi. Ya. Jadi ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Berikutnya, ad-du'a, berdoa kepada Allah. Kalau ingin semangat kita tinggi, terus semangat, yaitu sering-sering berdoa kepada Allah. Jangan bangga dulu ketika seorang sudah mendapatkan hidayah. Jangan bangga dulu ketika seorang sudah sering ikut kajian. Karena namanya hati manusia bisa berbolak-balik. Walaupun seseorang sudah istiqomah di atas kebaikan, sudah mendapatkan hidayah, terus meminta doa sama Allah. Jangan pernah terputus di dalam meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena doa merupakan silahul mukmin, merupakan, ya, senjatanya orang mukmin. Alladzi yalja'u ilaih, yang selalu melindungi dirinya ketika dia berdoa kepada Allah. Ya. Idza fataratil himmatu wa dha'afatil azimah. Ya, wa dha'afatil azimah. Ketika semangatnya lagi futur, ketika tekadnya lagi melemah, dengan doa itulah akan menjadikan seseorang semakin semangat lagi. Ya, ingat, namanya hati bisa berbolak-balik. Terkadang sekarang semangat, besok bisa tidak semangat. Dalam hadis disebutkan, innal qulub biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu ada di genggaman Allah, dan Allah lah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Ya. Kalau kita nggak pernah berdoa sama Allah, bagaimana seseorang akan terus semangat? Bagaimana akan memiliki semangat yang tinggi sedangkan dia tidak pernah berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita berdoa agar diberikan keistiqomahan. Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar selalu istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan aku mohon kepadamu agar istiqomah di dalam meninggalkan kemungkaran-kemungkaran.
Kemudian Rasulullah juga mengajarkan sebuah doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau buat mudah. Kecuali apa yang Engkau buat mudah ya Allah. Dan Engkau lah yang menjadikan kesulitan, kesedihan, dan itu pun akan mudah bagimu ya Allah ketika Engkau berkehendak. Apapun itu kesulitannya, kalau kita berdoa sama Allah, Allah pasti berikan kemudahan. Kemudian selain itu kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang mulia, yaitu doa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan yang kita perbuat. Rasulullah mengatakan, Allahumma ighfirli khati'ati. Kemudian wa israfi. Ya Allah, aku mohon kepadamu mohon kepadamu dari kesalahan-kesalahanku. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli, dan dari kebodohanku ya Allah. Wa israfi, dari sikapku yang melampaui batas. Fil amri, yaitu di dalam semua urusanku ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang Engkau lebih ketahui ya Allah daripada diriku. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amadi. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari segala kesalahanku yang aku lakukan ketika aku serius, dan kesalahan yang aku lakukan ketika dalam keadaan bercanda. Dan aku mohon kepadamu ketika aku ini melakukan kesalahan yang tidak sengaja ataupun yang disengaja. Baca doa ini, mohon sama Allah supaya semua dosa-dosa kita dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa kecil, dosa besar, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, fa'alal muslim alla yaghfal hadzal bab fahuwa min a'zamil asbab litahsilil himmatil 'aliyah wal 'ajizu man 'ajiza 'anid du'a. Wajib atas setiap muslim untuk tidak lalai dari yang namanya doa ini. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa merupakan kuncinya ibadah. Berdoa sama Allah. Dan dia merupakan sebab yang paling agung untuk memperoleh semangat yang tinggi. Walaupun ilmunya banyak, amalnya banyak, gak pernah berdoa sama Allah, bisa saja manusia itu tergelincir. Karena apa? Gak pernah doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang yang lemah adalah orang-orang yang tidak pernah berdoa sama Allah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada hambanya sedangkan hambanya tidak pernah berdoa sama Allah? Allah justru semakin cinta sama kita ketika kita ini terus berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang yang berani mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah berdoa sama Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Datang ke kuburan, minta-minta sama kuburan. Ya. Minta-minta sama jin. Minta-minta sama berhala-berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Ini akan menyebabkan Allah semakin murka kepada dia. Karena di sisi lain dia tidak pernah berdoa sama Allah. Kemudian yang kedua, dia mempersekutukan Allah. Kalau ingin dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sering-sering berdoa sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mendengar doa hamba-hambanya. Dan pintu-pintu Allah semuanya akan dibukakan sama Allah. Pintu taubat, pintu rizki, pintu rahmat, semuanya akan dibukakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian perkara berikutnya yang bisa menjadikan semangat kita tinggi yaitu tadzakkurul yaumil akhirah. Tadzakkurul yaumil akhirah. Mengingat hari kiamat. Sering-sering mengingat hari kiamat atau sering-sering mengingat kematian. Bahwa semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Semuanya pasti akan meninggal dunia. Dan pada hakikatnya seorang manusia hidup di dunia ini hanya menjalani 3 fase. Pertama disebut dengan at-tufulah, masa kanak-kanak. Yang kedua ar-rujulah, masa muda. Yang ketiga as-syuyukhah, masa tua. Dan 3 masa ini pun terkadang kematian itu datang tidak pandang umur. Terkadang masih masa kanak-kanak sudah meninggal, masih muda sudah meninggal, terkadang sudah tua baru meninggal. Namanya kematian, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Maka sering-sering kita ingat kematian. Ingat-ingat tentang hari kiamat. Ya. Dan ini akan bisa membangkitkan semangat. Semakin dia ingat mati, ingat akhirat, akan semakin semangat dalam beribadah. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daqqaq rahimallahu taala, man aktsara min dzikril mauti ukrima bisalasah. Barang siapa yang sering ingat mati, dia sering ingat akhirat, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, ta'jilut taubah. Orang yang sering ingat mati akan segera bertaubat kepada Allah. Setiap dia berbuat dosa, langsung bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasyatun fil ibadah. Semangat beribadah. Kalau orang sudah ingat mati, akan semangat ibadah. Ya. Salat dia semangat, nuntut ilmu dia semangat. Poligami pun semangat. Poligami kan ibadah. Ya. Iya, musim corona. Jadi kalau orang sudah ingat mati, Pak, dia pasti akan semangat dalam beribadah. Yang ketiga, qanaatul qalb. Dia akan selalu merasa qanaah. Tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikasih istri 1 bersyukur, bagi yang punya istri 2 juga bersyukur. Ya. Dia selalu bersyukur, qanaah sama Allah. Ya. Ini orang yang sering ingat mati. Yang kedua, wa man nasyal mauta uqiba bisalasah. Barang siapa yang tidak pernah ingat mati, maka dia akan dihukum dengan 3 perkara. Pertama, taswifut taubah. Kebalikan ta'jilut taubah. Taswifut taubah biasanya dia akan suka menunda-nunda taubat. Dikasih umur sama Allah, dia tunda-tunda taubat. Ya. Karena apa? Dia nggak pernah ingat mati. Kemudian mau melakukan kebaikan dia tunda-tunda, mau belajar ilmu agama dia tunda-tunda. Dia lebih sibuk mengejar dunia. Yang kedua, kasnun fil ibadah, malas beribadah. Salat malas, kajian ilmu malas, baca Quran malas, berzikir malas, semua dia malas. Karena nggak pernah ingat mati. Yang ketiga, wa adamur ridha bil kafaf, tidak pernah ridha dengan rizki yang cukup. Allah kasih nikmat, tapi dia nggak pernah ridha. Terus dia ingin mengejar dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Ya, padahal dunia hanya kehidupan semu dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, kepada surga Tuhan kalian yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara berikutnya yang bisa menjadikan seorang memiliki semangat yang tinggi yaitu tabiatul insan.
Karena tabiat manusia. Karena tabiat manusia itu dia memang dari kecil dia sudah dididik ya dengan pendidikan yang membangun semangat. Ya. Memang ada manusia yang tabiatnya dia pemalas, ya, tabiatnya suka menunda waktu, dan ada juga manusia yang selalu memanfaatkan waktunya dengan baik. Kemudian dia ini ya selalu memiliki semangat yang tinggi karena dari kecil dia dididik. Ya. Maka dari itu bagi yang punya anak, didiklah anak-anak dengan pendidikan yang baik. Agar dari kecil itu tumbuh semangat anak-anak kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil ajak ke masjid, ikuti kajian, ajak sholat ke masjid, itu akan menumbuhkan semangat anak-anak kita. Ya. Yang berikutnya yaitu asarul walidain wa dauruhuma fit tarbiyatis shahihah. Harus ada contoh dari kedua orang tua. Dia pengen anaknya semangat, orang tuanya gak semangat. Siapa yang akan dijadikan contoh oleh anaknya? Seharusnya orang tua dulu yang berikan contoh. Dia nyuruh anaknya sholat, orang tuanya dulu sholat ke masjid. Dia nyuruh anaknya baca Quran, orang tuanya harus mencontohkan dulu. Ya. Karena banyak nih kadang ada orang tua, dia nyuruh anaknya sholat, tapi bapaknya duduk di rumah. Tidak mau datang ke masjid. Ya. Karena anak itu akan meniru perbuatan orang tuanya. Ya. Disebutkan di sini fa'asarul walidaini fit tarbiyati 'azim. Pengaruh kedua orang tua di dalam pendidikan itu sangatlah besar. Pengaruhnya besar. Wa dauruhuma fi ila'i himamil aulad khatirun wa jasim. Ya. Pengaruh kedua orang tua di dalam meninggikan semangat anak-anaknya itu sangatlah besar. Fa idza kana al-walidan qudwatun fil khair, jika kedua orang tuanya menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, wa hirsan ala tarbiyatil aulad, dia selalu semangat untuk mendidik anak-anaknya, wajtahada fi tansa'atihim ala karimil khalal wa hamidil khisal, dia bersungguh-sungguh di dalam membesarkan anak-anaknya pada perkara-perkara yang mulia, dan dia didik dengan akhlak yang mulia. Ma'a tajnibihim ma yunafi dzalika min masawil akhlaq wa mardulil a'mal, dan dia menjauhkan anak-anaknya dari akhlak-akhlak yang buruk, dari amal-amal yang tercela. Ini yang bisa menjadikan anak-anak itu akan terus bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian berikutnya yang keenam, an-nas'atu fi mujtama'ati mali'il bil qimam. Maksud di sini anak-anaknya itu dibesarkan di lingkungan-lingkungan yang penuh dengan pendidikan. Pendidikan Islam, ya. Di situ juga dididik dengan ilmu, ya. Berikutnya wujudul murabbin al-afdal wal muallimin al-qudawat. Adanya para pembimbing yang menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Yang kedelapan, musahabatu ashabil himam wa mutala'atu siyarihim. Berteman dengan teman-teman yang punya semangat tinggi. Jangan berteman dengan orang-orang malas. Sudah gak pernah sholat, gak pernah ikut kajian, gak pernah baca Al-Quran, ikut berteman dengan dia. Giliran perkara-perkara kemaksiatan dia semangat. Maka berteman dengan teman-teman yang baik, yang memiliki semangat-semangat yang tinggi. Yang berikutnya, mungkin yang terakhir nih, pesan seorang ulama, yaitu Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, fasabilu talibil kamal fi talabil ilmi al-ittila'u 'alal kutub. Jalan untuk mencari kesempurnaan dalam menuntut ilmu, jalannya adalah al-ittila' 'alal kutub, menelaah kitab-kitab para ulama, membaca kitab-kitab para ulama. Ini untuk apa? Menumbuhkan gairah, menumbuhkan semangat di dalam belajar ilmu agama. Allati qad takhallafat minal musannafat,
yang mana karangan-karangan mereka itu banyak sekali. Falyaksur minal mutalaah, maka hendaklah dia itu memperbanyak untuk mengkaji kitab-kitab para ulama. Kemudian wa ulwi himamihim, mengkaji tentang semangat-semangat mereka. Wa ma yakhlu kitabun min faidah, dan mereka tidak pernah terlepas ya dari kitab tanpa faedah. Setiap mereka membaca selalu mendapatkan faedah ilmu. Nah, kita pun harus seperti itu, Pak. Walaupun kita tidak seperti ulama-ulama dahulu, setidaknya kita membaca kitab-kitab para ulama. Kalau membaca enggak semangat, ikuti kajian-kajian ilmu. Kan kadang ada orang baru 5 menit sudah ngantuk baca. Ya, kalau ingin semangat, hadir di majelis ilmu, dengarkan kajian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.